Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman selalu ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan teman-teman selalu berbahagia dimanapun teman-teman berada. Oke Mang, kali ini saya akan mencoba menceritakan kembali pengalaman dari seseorang. Dia bernama Maman. Maman ini pendaki asal kota Banten. Jadi Maman dan kedua temannya mengalami kejadian yang cukup mengerikan ketika mereka sedang melakukan pendakian di salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Nah, kira-kira kejadian apa saja yang mereka bertiga alami? Simak terus ceritanya sampai akhir. Pada tahun 2011, Maman dan kedua temannya yang bernama Rudi dan juga Lisna melakukan pendakian ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Singkat cerita, mereka bertiga telah berada di base camp pada pukul 9 pagi. Saat itu di base camp terdapat rombongan anak pramuka dari salah satu SMA yang ada di sana. Ya, mereka akan melakukan pendakian juga. Rudi dan Lisna bercengkrama dengan adik-adik pramuka tersebut, yang jumlahnya kira-kira ada 10 orang. Sementara Maman sedang sibuk mengurus perizinan kepada pihak base camp. Tidak berapa lama kemudian, kira-kira pukul 10, rombongan pramuka itu mulai melakukan pendakian. Sementara Maman dan teman-temannya berencana akan menghabiskan waktu terlebih dahulu di base camp, dan mereka baru akan melakukan pendakian sehabis sholat duhur. Sambil menunggu waktu pemberangkatan, mereka pun berdiskusi, mengobrol bersama orang-orang yang ada di base camp. Hingga akhirnya adzan duhur pun terdengar. Seketika mereka langsung mengambil wudhu dan melakukan sholat duhur berjamaah. Setelah itu, mereka pun bersiap untuk melakukan pendakian. Mereka mulai berjalan dari base camp kira-kira pukul 12 lebih 15 menit. Maman bertugas sebagai leader, Lisna di tengah, dan Rudi berjalan paling belakang. Di awal pendakian, mereka ini sudah dihadapkan dengan jalur yang cukup menanjak. Ternyata walaupun gunung ini tidak terlalu tinggi, tapi treknya lumayan bisa menyiksa lutut. Ya elah, ternyata jalurnya agak seperti yang gue bayangin nih Rud. Makanya lu jangan nganggap remeh. Walaupun pendek, tapi lumayan kan? Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka menemukan sebuah lahan yang cukup luas, dan mereka memutuskan untuk istirahat dulu di sana. Man, bagi rokok dong. Nih. Ketika istirahat, mereka bertiga asik mengobrol dan menghisap beberapa batang rokok, minum kopi, dan juga memakan cemilan yang mereka bawa. Hingga tiba-tiba ada bapak-bapak yang menghampiri mereka. Dan bapak-bapak itu bilang, "Dek, jangan terlalu berisik bicaranya. Takutnya ada yang terganggu." "Oh, iya pak, maaf pak. Ngomong-ngomong, bapak habis dari mana ya?" "Bapak habis nyari kayu bakar." "Ya sudah, ingat ya pesan bapak, kalian hati-hati dan jangan berisik." "Baik pak, baik." Setelah itu, bapak-bapak tersebut kembali berjalan menuju bawah. Setelah 15 menit mereka beristirahat, akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan berjalanlah mereka bertiga menuju pos berikutnya. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 90 menit, sampailah mereka di sebuah persimpangan. Dan lagi-lagi mereka istirahat. Ketika itu jam menunjukkan pukul 5 sore. Kondisi sudah mulai gelap. Man, nanti kita mau camp di mana?" "Di puncak aja, Rud. Ya, biar kita bisa lihat city light." "Lah, emang mungkin ya jam segini aja kita masih di sini? Ke puncak masih jauh kali, Man." "Ya udah, sesampainya aja. Kalau memungkinkan ya kita camp di puncak. Tapi kalau enggak, ya gak usah."
Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba terdengar suara auman harimau. Lah, kalian dengar gak? Iya, gue denger, Man. Ya udahlah, lanjut aja yuk. Perasaan gue gak enak nih. Suara auman harimau itu hanya terdengar satu kali. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Dan tiba-tiba di tengah perjalanan mereka mendengar kembali auman harimau. Dan sekarang auman harimau itu diiringi oleh suara kencana atau suara delman yang sedang berjalan. Dan tiba-tiba berhenti dulu, matiin headlampnya sekarang. Serentak mereka pun mematikan headlamp. Dan dari kejauhan mereka bertiga melihat seperti ada iring-iringan. Yang mereka lihat nampak ada banyak cahaya seperti obor. Dan di tengah iring-iringan itu terdapat kereta kencana yang di dalamnya nampak seperti seorang raja. Allahu Akbar, itu apaan, Man? Shh, jangan berisik, Lis. Iring-iringan kereta kencana itu pun lewat begitu saja di hadapan mereka. Saat itu Lisna yang merasa sangat ketakutan, dia terus-menerus menutup matanya. Lalu, itu nyata atau halusinasi sih? Itu nyata, Rud. Buktinya kita bertiga bisa lihat. Setelah mereka menunggu cukup lama di sana, dan mereka bertiga sudah merasa cukup aman, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tapi, Man, Rud, mendingan kita balik lagi aja. Gua takut nih. Aduh, Lis, nanggung. Udah lebih dari setengah jalan nih. Setelah dibujuk oleh Maman dan juga Rudi, akhirnya Lisna mau melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan menuju pos berikutnya, mereka itu beberapa kali menjumpai sesajen. Ya Allah, kok di sini banyak sekali sesajen sih, Rud? Udah, Lis, fokus aja, jangan mikir yang macam-macam, oke? Setelah mereka berjalan beberapa saat, sekitar pukul 6:30 malam, mereka sampai di sebuah pos. Dan di sana mereka bertemu dengan anak-anak pramuka yang tadi bertemu di base camp. Tapi jumlah mereka hanya berempat. Lalu, Dek, kok berempat aja? Yang lainnya mana? Oh, udah duluan, Kak. Ya udah, bareng aja sama kakak yuk. Iya, ayo, Kak. Di pos itu mereka hanya berhenti sebentar. Lalu mereka dan keempat anak pramuka itu melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Selama perjalanan mereka tidak mengalami hal aneh. Sampai kira-kira pukul 8:30 malam mereka sampai di pos tersebut. Dan di sana sudah berdiri beberapa tenda. Kalian camp di sini, Dek? Iya, Kak. Kakak mau lanjut ke puncak ya? Iya, Dek. Tapi kakak istirahat dulu aja di sini ya. Boleh kan? Ya boleh atuh, Kak. Masa nggak boleh? Di sana Maman, Lisna dan Rudi menyempatkan untuk memasak mie instan terlebih dahulu. Setelah mereka makan, mereka pun mengobrol dengan beberapa anak pramuka tersebut. Dan kira-kira pukul 10, anak pramuka itu satu persatu mulai masuk ke dalam tenda. Hingga yang tersisa hanyalah ketua regu mereka yang bernama Dava. Lalu, Kak, saya istirahat dulu ya. Soalnya besok pagi-pagi sekali kami harus turun lagi. Iya, Dek. Kakak juga mau lanjut ke puncak kok. Oh, ya udah, Kak. Hati-hati ya. Setelah itu, mereka bertiga mulai berjalan kembali untuk menuju puncak. Tanpa mereka duga sebelumnya, ternyata trek menuju puncak itu cukup terjal dan cukup licin. Rudi yang saat itu menggendong keril yang sangat besar, dia cukup kesusahan untuk menaiki tebing tersebut. Hingga akhirnya Rudi terjatuh dan dia menggelinding kembali ke bawah. Dengan cekatan Maman segera turun, lalu menghampiri Rudi yang sedang tersungkur di tanah. Rud, lu gak apa-apa? Mana yang sakit?
Anehnya, saat itu Rudy malah tertawa terbahak-bahak. Risna yang posisinya masih di atas, dia segera turun, menghampiri Rudy dan juga Maman. "Rudy, kenapa, Man?" "Gak tahu, Lis, gak tahu." Dan tiba-tiba Rudy berlari dengan setengah merangkak menuju ke bawah. Maman dan Risna mengikuti dari belakang. Saking cepatnya, Maman dan Risna pun tidak dapat mengejar Rudy. Setelah Maman dan Risna sampai di tempat camping anak-anak pramuka tadi, ternyata Rudy juga sudah berada di sana. Maneh tesaropan, terutama babaturan maneh. Iya, ayeuna babaturan maneh moal salamet. Maman dan Risna kaget melihat kelakuan Rudy yang seperti itu. Saat itu Maman berpikir kalau Rudy sedang kerasukan. Saat itu Maman dan Risna melihat kalau Rudy itu melompat dari satu pohon ke pohon lainnya seperti kera. Saking kerasnya suara yang dikeluarkan oleh Rudy, hingga akhirnya anak-anak pramuka itu pun terbangun dan keluar dari tenda. Saat itu Dapa yang menghampiri mereka. Dia bertanya, "Kak, itu temannya kenapa?" "Kayaknya Rudy kerasukan, Dek." Mengetahui kalau Rudy sedang kerasukan, akhirnya Dapa memanggil satu temannya yang bernama Yusuf. "Sup, ayo bantu aku." Ternyata Dapa dan Yusuf ini mempunyai kemampuan lebih dalam hal seperti ini. "Punten, iya, salaresna kunaonnya, Yang?" Iya budak teu sopan, sasajen keur aing dihakan ku manehna. "Punten, naon anu dicandakna, Yang?" Geus ayeuna mah tong ngomong. Pokona mah ieu budak bakal dibawa ku aing. Dan ketika itu Dapa dan Yusuf mencoba mengeluarkan makhluk yang ada di dalam tubuh Rudy. Dan setelah berusaha susah payah, akhirnya makhluk itu bisa dikeluarkan. Dan Rudy pun nampak lemas. Lalu dia tidak sadarkan diri. Setelah keadaan sudah terkendali, Maman dan Risna mencoba untuk menyadarkan Rudy. Akhirnya Rudy pun sedikit tersadar. Lalu, Rud, apa sih yang udah lu lakuin?" "Aduh, maaf banget. Tadi gua iseng ngambil sesajen, terus gua makan. Aduh, Rud, lu tuh ya, gak ngerti lagi gua sama lu. Gak di kota, gak di hutan, tetap aja doyannya suka ngambil barang orang. Itu gak baik, Rud." "Iya, maafin gua." "Ya udah, Kak, mendingan sekarang Kakak di sini aja dulu. Gak usah maksain ke atas, gak usah turun juga. Nanti turunnya biar bareng aja sama kita." Dan akhirnya Maman, Lisna, dan Rudy mendirikan tenda di dekat tenda Dava dan teman-temannya. Setelah itu mereka pun bisa istirahat dengan tenang. Singkat cerita, pagi pun datang. Setelah sarapan kira-kira pukul 6, anak pramuka itu pun berkemas untuk bersiap turun kembali. "Dek, mau pada turun sekarang?" "Iya, Kak." "Ya udah, bareng aja ya. Kita juga turun. Gua trauma nih." Dan akhirnya mereka semua turun bersama dengan anak pramuka tersebut. Mereka bertiga berjalan tepat di belakang anak-anak pramuka itu. Hingga akhirnya mereka pun sampai di tempat sesajen itu. Dan tiba-tiba Rudy kembali berlari dengan cepat. Ya elah, ini si Rudy kesurupan lagi nih. Aduh, kejar. Mereka semua berlari untuk mengejar Rudy. Mereka baru bisa mengejar Rudy ketika mereka berada di antara pos 1 dan pos 2. "Ah, gila lu, Rud, kenceng banget sih larinya. Lu kesurupan lagi ya?" "Kagak, Man, kagak. Tadi di dekat sesajen itu, gua lihat kalau di sana itu ada makhluk yang gede banget. Makhluknya berbulu, bertaring, matanya merah. Masa kalian gak lihat sih?" "Oh, itu emang petunggu di sana, Kak. Dan emang pohon itu rumahnya dia. Tapi
Tadi aku gak lihat apa-apa, Dek. Ya, nggak semua, Kak, bisa melihat mereka. Cuma orang-orang tertentu aja yang bisa lihat. Adek bisa lihat? Alhamdulillah, Kak. Saya dan teman saya Yusuf diberikan kelebihan. Jadi, kami berdua bisa melihatnya. Setelah itu, mereka kembali berjalan untuk menuju base camp. Dan sekitar pukul 11 siang, mereka pun sampai di base camp. Dapa dan teman-temannya berpamitan untuk pulang duluan. Sementara Maman, Rudy dan Lisna menunggu mobil jemputan di base camp. Setelah mobil jemputan datang, mereka pun langsung pulang menuju Banten. Dan alhamdulillah, mereka bertiga bisa selamat ke rumah tanpa kurang satu apapun. Oke teman-teman, itu dia kisah yang dialami oleh Maman, Rudy dan Lisna ketika mereka melakukan pendakian ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Kalau menurut saya mereka diganggu ya karena Rudy jahil, Rudy usil, dia itu mengambil yang bukan hak dia. Ya makanya dia diganggu. Nah kira-kira pelajaran apa lagi nih yang bisa teman-teman ambil dari kejadian ini? Silahkan buat yang mau berkomentar atau berargumen bisa tulis di kolom komentar. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejalan hoream.